Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam lestari buat kita semua. Alhamdulillah kita bulan ini, bulan November ya, Yamitala terhitung baru punya akun YouTube ya. Boleh dibilang terlambat, tapi ya nggak apa-apa lah daripada tidak sama sekali. Jadi alhamdulillah ini merupakan konten yang berikutnya, mungkin 2 atau 3 konten dari yang sebelumnya udah dibuat, hanya nanti uploadnya disesuaikan sama kesempatan ya. Oke. Di konten kali ini sebenarnya saya sedikit akan menceritakan fokus tentang produk jaket dari Yamitala, dan jaket ini sudah terhitung 4 kali kita repeat produksi dari tahun 2021 kalau nggak salah sampai sekarang, dan alhamdulillah respon dari teman-teman saya pikir cukup bagus, sehingga mantra jaket ini dapat diterima dan kitanya juga merespon dengan merepeat, memproduksi ulang mantra jaket. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya atau belum punya atau pernah tahu dan pernah ngeliat beberapa konten dari teman-teman yang mengulas tentang mantra jaket. Nah, di sini saya sebagai owner, saya sebagai desainer juga dari mantra jaket ini, mungkin sedikit akan saya ceritakan tentang proses perjalanan mantra jaket ini, dari proses perencanaan, proses perancangan, proses produksi, sampai akhirnya dapat diterima oleh teman-teman ya. Oke. Mungkin saya mulai dari ide ya. Nah, ide mantra jaket bisa dikatakan sebenarnya tidak orisinil ya. Tidak orisinil artinya mantra jaket ini terus terang mengadopsi dari jaket brand lain ya. Dari jaket brand lain itu kemudian diadopsi, di redesign ya. Ada beberapa fitur, ada beberapa komponen yang kita pikir tidak fix untuk kebutuhan yang menurut pemikiran riset kita, dan ada beberapa hal yang saya pikir itu menjadi ego seorang desainer, dan ya seperti inilah akhirnya jaket mantra ini tercipta. Yang lucunya dari jaket mantra ini, dari awal saya mengadopsi jaket mantra, awalnya dari brand B. Nah, ternyata yang saya tahu brand B ini mengadopsi dari brand A ya. Jadi kita saling mengadopsi, tapi itu nggak masalah karena ada beberapa hal dari proses desain. Yang pertama itu inovasi, yang kedua itu redesign, yang ketiga itu modifikasi. Nah, 3 hal ini sebenarnya sah-sah saja dalam proses penciptaan sebuah produk gitu teman-teman ya. Jadi moga-moga dapat diterima alasannya. Nah, fitur yang dirubah itu sebenarnya pada bagian, wah kok saya langsung ke fitur ya, tapi oke lah, nggak apa-apa. Fitur yang paling saya rubah, dan ini menjadi ego saya, menjadi idealisme saya, yaitu tentang fitur yang ada di bagian dada atau saku dada. Nah, saya tidak bisa memberi contoh atau memperlihatkan jaket yang dari brand B itu karena saya pikir itu nggak etis gitu ya. Tapi yang berubah yang pasti itu pada bagian saku di dada ini, karena ada beberapa pertimbangan. Yang pertama ego, yang kedua itu terkait nanti proses produksi. Nah,
Proses produksi juga menjadi salah satu pertimbangan karena bisa jadi antara brand A, brand B, dan brand berikutnya itu mempunyai beberapa kemampuan, keahlian dari SDM-nya yang cukup berbeda-beda. Nah, ini yang harus diketahui saya sebagai ownernya untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari SDM di proses produksi yang saya punya. Oke, mungkin begitu. Nah, mungkin itu sekilas yang bisa saya ceritakan dari proses idenya. Mungkin saya masuk ke proses perubahan dari yang pertama mantra jaket diproduksi sama kedua, ketiga, sampai yang keempat. Kalau nggak salah ini repeat yang keempat atau kelima, saya agak lupa, tetapi ada catatan produksinya di bawah ya. Nah, memang harus diakui dari proses produksi yang pertama sampai proses produksi yang terakhir itu mempunyai beberapa perbedaan. Nah, yang paling berbeda itu terkait dengan material atau bahannya, karena terus terang yang digunakan pada jaket mantra ini merupakan bahan stock lot atau teman-teman bilangnya bahan limbah. Oke, nggak masalah, karena toh tetap pada saat proses pencarian, proses saat mencari bahan atau material untuk dijadikan sebuah produk tentunya melalui beberapa proses experience dari sayanya sendiri. Jadi terkait hand feel, terkait gramasi, terkait tes sementara produk, jadi dari printable-nya, dari bahkan waterproof-nya dan lain sebagainya. Jadi boleh teman-teman tidak masalah menyebut bahwa bahan limbah, tetapi bahan limbahnya sendiri sebenarnya melalui beberapa proses experience dari sayanya sendiri yang semoga saat dibuat sebuah produk itu dapat diterima teman-teman, terutama saat digunakan di kegiatan outdoor teman-teman sekalian. Begitu. Nah, proses pemilihan bahan pada saat mantra jaket yang pertama itu terus terang menggunakan bahan nylon dari brand saya sebut inisialnya aja ya, dari brand K ya. Terus terang waktu itu cukup banyak turun dan alhamdulillah kita kebagian. Jadi waktu itu ada warna hitam, marun, dan hijau. Nah, alhamdulillah saat proses jaket mantra itu dibuat tidak ada halangan yang signifikan sampai proses launchingnya, dan alhamdulillah teman-teman dapat menerimanya waktu proses produksi pertama. Nah, itu nggak lama kemudian kita produksi ulang karena ternyata saat stok belum habis pun ternyata rekan-rekan store partner itu udah pada booking sehingga saat proses launching kita hanya kebagian dikit ya. Akhirnya kita putuskan harus segera kita repeat. Nah, proses produksi yang kedua atau repeat yang kedua itu makin boom karena dari yang pertama dan kedua ternyata ada beda material ya. Nah, material yang kedua itu terus terang yang dipakai oleh, nggak apa-apa ya dimention, Kang Jali waktu dia mereview jaket mantra yang oranye yang cukup fenomenal. Nah, itu menggunakan bahan taslan. Nah, jenisnya taslan wrinkle. Kelebihannya taslan wrinkle itu yang pertama dia breathable, kemudian cukup wind resist artinya saat dipakai untuk berkegiatan, bahkan saya pun pakai
keseharian pada saat naik motor itu alhamdulillah cukup menahan angin saat menggunakan motor. Kemudian dari produksi yang pertama sampai produksi yang kedua, yang tidak berubah itu pada bagian material di samping ini, ya, di samping ini. Produksi yang pertama dia menggunakan Despo, yang kedua juga menggunakan Despo, hanya material Desponya itu yang ada poin atau lubang, ya, seolah-olah jaring, sehingga yang pertama dan kedua itu bisa dikatakan sangat breathable karena pada bagian ini terus terang angin, ya, itu dapat lewat dengan baik, sehingga proses respirasi tubuh kita merespon dengan baik, sehingga kita tidak terlalu tidak terlalu basah, tidak terlalu bahasa Sundanya tuh jibruk saat menggunakan jaket Mantra yang edisi pertama dan kedua gitu ya. Nah, itu yang pertama dan kedua. Saya lanjut yang proses produksi yang ketiga. Yang ketiga, terus terang saya sudah mulai merubahnya, ya, pada bagian ini, ya. Beberapa kesempatan di marketplace terus terang teman-teman banyak yang menanyakan bahan sampingnya itu masih menggunakan jala yang bolong-bolong nggak? Nah, admin saya terus terang menjawabnya sudah tidak, ya. Nah, sekarang saya buka alasannya kenapa, ya. Ini perlu diketahui teman-teman. Yang pertama itu terus terang ketersediaan bahan, ya, karena kita menggunakan bahan limbah, terus terang ada konsistensi yang kadang-kadang agak sulit dilakukan pada saat sudah masuk proses produksi, tetapi ternyata bahannya tidak tersedia. Tetapi ada satu alasan lain, material yang berbeda itu sebenarnya bukan dari jenisnya, karena jenisnya tetap sama, yaitu menggunakan material Despo strap, ya. Hanya yang berbeda dari produksi yang pertama dan kedua, kalau yang pertama dan kedua dia menggunakan Despo strap, hanya ada fitur yang lubang-lubang seperti jala, ya. Untuk yang produksi ketiga dan keempat terakhir ini itu tidak menggunakan bahan Despo yang lubang-lubang itu, ya. Alasannya yang tadi sempat saya sampaikan, yang pertama yaitu ketersediaan bahan. Jadi memang apabila kita ingin bermain dengan menggunakan bahan limbah, yang pertama kita ya memang harus berani nyetok, ya. Tetapi stok itu juga akan disesuaikan sama budget dan keperluan sebenarnya. Nah, sebenarnya penggantian dari material Despo strap yang lubang-lubang kemudian menjadi yang polos itu untuk fungsi itu tidak terlalu jauh berbeda. Karena apa? Respirasi atau breathable dari materialnya itu tetap sama, ya. Itu alasan utama yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman pengguna atau yang ingin mengetahui tentang fitur-fitur Mantra jaket, ya. Itu alasan utama. Nah, alasan utama yang lain yaitu ada beberapa DM yang masuk ke saya atau masuk ke medsos, terutama Instagram dari Yamitala, yaitu untuk beberapa pengguna wanita atau perempuan. Karena apabila itu lubang-lubang, ada juga yang merasa risih, ya. Karena kita kan belum tahu, ya, pada saat menggunakan jaket itu mungkin terlihat bagian dalamnya dari teman-teman. Nah, itu menjadi concern kenapa kemudian material yang pertama dan kedua saat menggunakan Despo strap yang lubang-lubang itu kemudian
dirubah menjadi dispo yang polos. Nah, alasan pertama yaitu ketersediaan bahan, yang kedua yaitu terutama pada teman-teman perempuan yang menggunakan itu agak risih apabila terlihat bagian samping tubuhnya. Nah, itu moga-moga teman-teman yang menyaksikan video ini dapat menerima kenapa kok berubah sih penggunaan dari yang pertama kedua, dan takutnya teman-teman yang mau membeli ya, mau menggunakan jaket mantra, takutnya mempunyai fitur fungsi yang berbeda. Saya tegaskan di sini tidak, karena saya juga sudah mengetes dan alhamdulillah pada bagian samping ini cukup breathable gitu ya. Oke. Kalau tadi sudah saya ceritakan alasan perubahan bahan material samping jaket mantra, mungkin saya ceritakan produksi mantra jaket yang terakhir. Nah, mantra jaket yang terakhir ini terus terang ini saya sedang menggunakannya ya. Ini sebenarnya saya produksi 3 warna ya. Yang pertama hitam, yang kedua teman-teman ada yang bilang ungu, ada juga yang bilang marun. It's okay lah, selama teman-teman masih nyaman dengan warna yang dilihat dipakai, no problem gitu ya. Nah, warna ketiga yaitu abu-abu. Hanya pada saat konten ini dibuat, terus terang yang abu-abunya itu belum sempat launching karena keterbatasan SDM proses jahit di Jamitalanya sendiri. Jadi nggak apa-apa lah. Yang penting saat ini saya ingin memperlihatkan ke teman-teman ada 2 warna ini, tapi terus terang yang warna magenta ungu ini di stok saya kemarin. Nah, per tanggal hari ini tanggal berapa ya? Hari ini tanggal 17. Oke, 17 November. Nah, ini 16 November itu stoknya tinggal masing-masing size tinggal 1 piece. Jadi moga-moga teman-teman beruntung yang minat, silahkan ya. Nah, saya ceritakan dikit perbedaan material pertama, kedua, ketiga itu hampir sama, menggunakan material taslan ya, yang kedua, ketiga. Nah, yang ketiga ini terus terang ini cukup spesial materialnya karena menggunakan material thermal. Saya nggak mau menyebutkan brand yang menggunakan material thermalnya, nanti kena UU ITE ya. UU ITE atau kena copyright. Jadi saya hanya menyebutkan material untuk produksi mantra jaket yang keempat atau terakhir per akhir 2022 ini menggunakan material spesial yaitu thermal ya. Dan material thermal teman-teman bisa browsing, bisa cari keunggulan dari material thermalnya, dan saya yakin dari sisi harga itu sangat jauh berbeda apabila material thermal ini dipakai dengan embel-embel brand luar tersebut. Jadi kita jual harga berapa, Kang? Enggak, kita tidak melebihkan dari harga normal ya. Tetap harga tetap, kalian bisa cek ke marketplace dari perjalanan mantra jaket produksi yang pertama sampai keempat itu tidak berubah harga. Walaupun kalau teman-teman saya boleh jujur ya, kenaikan harga material itu sangat signifikan. Setiap kita butuh bahan, kita cari bahan, kita beli, itu selalu ada kenaikan, dan harga kita tidak naikkan ya. Jadi moga-moga ini informasi buat teman-teman aja. Oke. Nah, Kang, apakah fiturnya sama?
dari 1, 2, 3 sama ya, hanya yang berbeda apa? Ada lagi sebenarnya yang berbeda selain dari material samping, yaitu apa? Untuk zipper ya, zipper yang di dada atau chest pocket di sini itu pada saat produksi pertama, kedua, ketiga, terus terang dia menggunakan zipper nomor 3 ya, zipper nomor 3. Nah, untuk yang produksi yang terakhir kita menggunakan zipper nomor 5. Apakah berbeda? Ya tentu berbeda. Tetapi dari sisi kekuatan itu saya bisa meyakinkan bahwa lebih kuat nomor 5 gitu ya, dan lebih lancar nomor 5. Kemudian ketersediaan kepala zippernya itu sebenarnya lebih gampang, lebih mudah dicari. Kalau harga bahkan ini lebih mahal sebenarnya ketimbang nomor 3 gitu. Jadi teman-teman yang sudah membeli ya atau mau membeli, sebenarnya ini keuntungan lain untuk Mantra jaket edisi yang produksi keempat gitu. Selain materialnya sendiri yang spesial karena menggunakan material thermal ya. Saya tidak terlalu menjelaskan lah. Kalian teman-teman bisa browsing langsung apa sih keunggulan dari thermal material itu gitu ya. Nah, fitur lain tidak berubah, hanya nomornya saja. Terus kemudian untuk saku yang di pinggang juga sama, tetap ada ya. Kemudian fitur lain juga sama, ini tetap menggunakan karet dengan ukuran yang sama 2 cm ya. Keunggulannya kalau menggunakan karet ini yang langsung tanpa menggunakan velcro, tentunya kita tidak terlalu repot pada saat mau menggunakan atau melepas ya. Kita tidak terlalu repot. Tapi mungkin ada sebagian orang ya atau sebagian teman-teman yang mungkin ngerasa lebih nyaman menggunakan yang pakai velcro. Oke, no problem, karena itu pilihan. Jadi no problem, silakan aja gitu ya. Nah, fitur lain juga masih sama. Di sini pada bagian hoodie terdapat 2 stopper untuk mengencangkan si bagian hoodie-nya sehingga pada saat digunakan dapat lebih maksimal ya. Posisi zipper juga saya pikir cukup nyaman, dan saya pikir nggak objektif juga ya apabila saya mereviewnya. Jadi saya hanya menceritakan fiturnya aja. Kalau mereview, saya pikir harusnya teman-teman yang telah membeli mempergunakan jaket Mantra sehingga review yang disampaikan teman-teman itu dapat lebih objektif, jujur. Dan saya sebagai owner Yamitala sangat menerima beberapa masukan atau input yang saya pikir berguna untuk Yamitala untuk lebih baik ke depannya. Oke. Nah, ini di depan saya ada 2 packaging dari Mantra jaket, yang satu ungu, yang satu hitam. Kalian atau teman-teman bisa saksikan. Tangan saya sebenarnya ini cukup kecil. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ukuran dari Mantra jaket packagingnya. Oke, ini kurang lebih segenggaman tangan saya ya. Kalau berat ini berkisar sekitar 200 gram. Kang, berarti lebih berat dong daripada Mantra jaket yang sebelumnya. Ya, betul. Untuk edisi yang terakhir ini terus terang ini lebih berat, sekitar 40 atau 30-an gram dari material Taslan wrinkle. Karena dengan adanya fitur coating thermal seperti ini cukup membuat
beban dari atau berat dari jaket ini menjadi bertambah. Tapi saya pikir apabila fungsinya menjadi lebih maksimal, kenapa enggak? Walaupun saya akan balikin ke teman-teman apakah ini faktor berat menjadi pilihan yang utama atau tidak. Jadi saya kembalikan ke teman-teman ya. Saya di sini hanya berusaha mencoba menginformasikan ya fitur-fitur atau perjalanan Mantra Jaket ini sampai kita produksi ke 4 kali pada bulan akhir Oktober sampai awal November ini sudah launching, dan alhamdulillah sebenarnya dari launching itu sama seperti proses produksi yang pertama, kedua, dan ketiga itu sudah pada di booking sama store partner. Jadi ya mohon maaf kalau teman-teman ada yang nggak kebagian, tapi terus terang saya sudah menyiapkan apabila ini udah mau habis, saya udah menyiapkan materialnya untuk di repeat produksi ya. Mungkin itu yang bisa saya dapat ceritakan terkait dari Mantra Jaket, dari proses ide, proses perencanaan, proses perancangan ya, sampai detail-detail jaket ini kepada teman-teman. Oh iya, satu lagi mungkin ada yang kelupa. Jadi sebelum saya tutup, ini satu lagi ya fitur tambahan atau informasi buat teman-teman. Kang, ini buat apa sih gantungan ini yang ada di packagingnya? Ya, yang pasti tentunya buat menggantung jaket ini, mau ditempatkan di tas, mau ditempatkan di apapun ya. Jadi fungsinya memang untuk menggantungkan si packaging jaket ini gitu ya. Tetapi sebenarnya ya, ini fitur rahasia yang saya pikir mungkin di konten yang dibuat oleh Kang Jali sedikit ada yang terlewat ya wajar lah, karena mungkin saya sebagai desainernya jadi mungkin lebih tahu. Oke, nggak masalah. Nah oh iya teman-teman, ini pada bagian chest pocket ini kalau teman-teman raba pada bagian dalam ya, nanti kita coba zoom sama teman-teman di sini, itu ada semacam ring yang ditempel, dijahit pada bagian dalam. Itu sebenarnya fungsinya untuk menggantungkan si packaging ini pada saat jaket ini dipakai ya. Kenapa? Agar packaging ini tidak hilang ya. Terus terang, kekurangan saat packaging ini terpisah dari jaketnya tentunya bisa terjadi kehilangan akibat keteledoran, lupa naro, dan lain sebagainya. Makanya di sini kita sediakan fitur yang ada di dalam chest pocket yang dijahit. Di sini ada ring untuk menggantungkan si packagingnya sehingga tidak mudah hilang, dan teman-teman yang menggunakan tinggal ambil aja di satu ini ya. Di sini kapasitasnya cukup besar kok, karena HP seukuran 7 in ini masuk ya. 2 HP masuk. Kang, mantan masuk? Enggak lah, masa mantan masuk. Oke, mungkin itu yang dapat saya ceritakan tentang Mantra Jaket ini. Kita ketemu di konten yang lain, kita ketemu di konten produk Yamitala yang lain atau konten-konten yang lain. Dan satu lagi dong, like and subscribe channel YouTube kita ya, bantu kita 10 juta follower ya. Oke, gitu saja yang dapat saya ceritakan. Salam hangat, salam lestari buat teman-teman. Jangan lupa bahwa
sampahnya turun kembali, jaga kelestarian alam, karena alam itu ya warisan dari anak cucu kita. Salam lestari.